Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema program studi Teknik Informatika Udinus terakreditasi internasional. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024 356973 kali. Dan kami juga mengajak untuk teman-teman yang ingin bergabung di Universitas Dian Nuswantoro sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Anda bisa langsung di pmb.dinus.ac.id. Baik Pak Moses sekarang ya Pak Moses, ini kan terpilih menjadi 50 peneliti terbaik se-Indonesia, ini prestasi yang sangat membanggakan. Gimana ceritanya Pak Moses? Ya, pertama-tama saya mungkin mulai meneliti itu dari akhir 2016 ya. Jadi ini bukan proses instan ya, jadi berawal dari tahun 2016. Ini akhir tahun 2016, berarti sudah 4 tahun. Dan ini Anda tidak bekerja sendirian, ini ada 2 rekan Anda juga ya, Pak Eko dan Bu Kristi. Iya, dan boleh disapa dulu loh, mungkin nonton. Ya, mungkin kalau ada Pak Eko dan Bu Kristi di rumah ya, terima kasih kita sudah banyak bekerja sama dan membantu, saling membantu. Saya lanjutkan lagi mungkin di sini setelah. Jadi memang saya pertama kali membuat itu tidak semudah pertama kali menulis paper saat ini. Jadi di awal saya membuat itu perjuangannya cukup berat, bahkan saya sempat menulis di rumah sakit nunggu anak saya, dan ternyata hasilnya itu untuk publikasi 2017 saya dapat best paper. Jadi karena perjuangannya sambil nunggu anak sakit itu ya, jadi tangan Tuhan bekerja, akhirnya Anda terpilih menjadi best paper 2017. Iya, dapat best paper di Bali, International Conference IEEE di Bali. Itu terus dari situ saya mulai termotivasi. Awalnya sih memang iseng-iseng aja tadinya. Oh, jadi iseng ini awalnya? Agak iseng sekalian, pingin nyoba mempersiapkan kalau nanti mau studi S3. Kan pastinya butuh persiapan. Kalau kita sudah terbiasa nulis, pastinya akan mudah untuk lulus. Dan saya memang pingin banget dapat beasiswa. Memang ada keinginan juga keluar, tapi setelah dipikir-pikir kadang ada keluarga dan orang tua yang agak susah ditinggal, jadinya itu jadi pemikiran juga. Terus selain itu dari situ saya sudah termotivasi, semangat, dan saya juga lihat memang ternyata ada efek positifnya, yaitu dari jenjang karir dosen jabatan fungsional, bahwa penelitian itu adalah salah satu dari tridharma. Jadinya bisa kita gunakan untuk pengajuan jabatan fungsional, dan puji Tuhan 2 tahun lebih sedikit saya dari Javanya AA, asisten ahli, dengan banyak penelitian 2 tahun lebih sedikit bisa lektor 300. Itu berkat penelitian juga, dan pastinya juga ada tambahan insentif karena dari riset pastinya juga ada dana penelitian. Kemarin itu juga ada SKD-kan 2017 juga dirumuskan, salah satunya sama Pak Mek, ya, Pak Muljono. Ya, panggilnya Pak Mek. Oh, panggilnya Pak Mek ya? Ya. Saya ikutan manggil Pak Mek boleh ya Pak? Boleh. Ya, jadi saat itu mungkin Pak Mek belum jadi Kaprodi, masih jadi kepala LPPM fakultas. Jadi merumuskan untuk insentif jurnal dan conference. Itu jadi salah satu stimulus juga. Jadi Pak Mek ini mengawal perjalanan Pak Moses ini ya Pak Mek? Iya, sedikit banyaknya juga ada kontribusi sedikit ya Pak Moses. Ada. Kemudian apa yang diteliti? Yang diteliti memang kalau saya lebih banyak pada image processing ya, khususnya pada image security, kriptografi, steganografi, watermarking. Nah, itu memang berawal dari tesis. Jadi kebetulan saya, Pak Eko, Bu Kristi itu tesisnya juga satu topik, satu bidang, jadinya bisa saling tukar pikiran dan pendapat. Gitu, kurang lebih seperti itu. Secara teknis ilmiahnya ini, karena pemirsa Kampus Corner bukan dari latar belakang IT semua, jadi bisa dijelaskan satu persatu lebih detail lagi Pak Moses? Mungkin kalau di security yang saya pelajari itu lebih, kalau watermarking itu pengamanan hak cipta, kalau steganografi itu penyembunyian pesan.
Jadi pesan disembunyikan untuk keamanan ya gunanya ya. Lalu sedangkan kriptografi itu penyandian, jadi pesan diubah bentuknya agar tidak mudah diserang atau dienkripsi ya. Itu kalau kita main WA itu kan juga ada end to end encryption gitu kan, seperti itu. Nah, itu kan agar data itu tidak mudah dicuri, kurang lebih seperti itu. Awal mulanya kenapa Anda tertarik untuk meneliti hal itu, Pak Moses? Mungkin karena itu Merasa itu kebutuhan masyarakat saat ini? Sebetulnya enggak juga. Karena iseng tadi ya? Iseng, memang awalnya iseng, dan sebetulnya kalau saya lebih tertarik kalau kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan data mining itu kelihatannya lebih menarik. Tapi karena dulu saya tidak banyak mempelajari hal tersebut, jadinya saya kurang paham, dan kebetulan saya dulu waktu tesis S2 itu digembleng sama promotor saya, jadinya saya bisa melakukan riset dengan baik, kurang lebih seperti itu. Pak Mek, kalau sudah terakreditasi internasional, apa perbedaannya? Yang jelas perbedaannya banyak sekali ya. Jadi dengan adanya sertifikat akreditasi nasional, kita sudah mengacu proses belajar mengajar kita pada standar IABE itu. Kan kita sudah berniat ya untuk memperbaiki mutu pendidikan di prodi kita. Kita mengajukan akreditasi internasional. Syarat-syaratnya kan sudah jelas. Kita harus menggunakan pendidikan berbasis capaian pembelajaran, atau istilahnya dalam bahasa Inggris OBE itu, Outcome Based Education. Jadi semua kurikulum, kemudian kompetensi-kompetensi yang dicapai, dan proses kontrol pembelajarannya mengacu pada lembaga akreditasi internasional yang kita acu tersebut. Jadi kita merubah semua struktur kurikulum berdasarkan standar dari lembaga tersebut. Berarti kurikulum ini akan dirubah di tahun ajaran baru berikutnya? Kurikulum tetap sama ya, ini sama, tapi konten isi dari setiap mata kuliah itu sudah mengacu ke standar dari lembaga tersebut. Kemudian sosialisasi untuk para pengajar seperti apa? Ini mulai kita dapat itu, kita sudah mulai merubah tadi. Kita sudah sosialisasi, kita sudah merubah konten dari setiap mata kuliah biar mengacu pada capaian pembelajaran. Jadi OBE tadi, Outcome Based Education itu. Jadi kita terus memperbaiki diri, meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi istilahnya kita berjalan itu sesuai rule yang ditetapkan lembaga tersebut. Dan apalagi ini masih penerimaan mahasiswa baru, masih berlangsung sampai dengan Agustus. Tentunya ini nanti bisa berimpact pada mahasiswa nantinya. Akan semakin banyak yang berminat di Udinus. Kalau kita lihat statistiknya itu semakin banyak peminatnya ke Udinus itu. Kita kan selalu memantau ya dari manajemen admisi itu, dari tiap hari itu selalu ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi dari tahun ke tahun selalu ada progres untuk jumlah mahasiswanya begitu? Iya. Saya mantau untuk tahun ini ada peningkatan dibanding dengan tahun kemarin. Alhamdulillah. Oke, baik. Pak Moses, kalau dari sisi Pak Moses sendiri, ini awal mulanya kenapa Pak Moses ini memilih menjadi peneliti? Ya apa tadi menariknya? Menariknya selain apa ya? iseng. Ya memang tadi awalnya iseng ya, tapi sesudah memang kita sering meneliti, itu yang pasti ya tadi ya, jenjang karir, terus ada reputasi juga, pastinya kita akan mendapatkan reputasi dan untuk insentif. Terus kalau kita nanti untuk melakukan penelitian selanjutnya itu kita punya roadmap yang jelas. Jadi sebetulnya kalau kita ditanya apakah kita kehabisan ide, kelihatannya untuk penelitian itu tidak mungkin kehabisan ide. Walaupun di tengah pandemi seperti sekarang? Kalau ide pasti tidak habis. Yang jadi masalah adalah effortnya dan waktu untuk menulisnya, paling mood dan kejenuhan. Nah, tapi kalau ide itu saya kira tidak mungkin habis, karena setelah kita baca paper, apalagi yang kualitas yang bagus, kita baca di sciencedirect.com misalnya, di Springer, itu penelitian itu terus berkembang dan saya kira tidak akan mati lah. Penelitian terus berkembang, tidak akan mati, dan ide akan terus ada. Saya penasaran apa ide Pak Moses, tapi kita harus tahan dulu. Pemirsa tetap bersama kami, Kampus Corner akan segera kembali.